yakin. Benar. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pasti Bang. Oke. Coba Abang buka Yohanes 8 pasal 16 Bang. Bacain aja di situ. Kebenaran ini saya enggak bawa ini. Kalau ada muslim mau bacakan boleh, lebih bagus lagi. Kalau Abang nggak punya Bible nanti saya belikan ya, tapi saya bacain dulu ya Bang. Amin. Kirim Bang ke rumah. Iya, berarti Anda nggak punya kan? Oke. Ada sih, cuman. Oke, kata Abang, aku dan Bapa adalah satu. Oke, betul? Iya. Oke, saya bacain Yohanes 8 pasal 16 ya Pak. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Oh, ini ayat salah, 2 berarti ini 1. Ini ayat tidak salah. Yang dimaksud Kristus itu dalam konteks bahwa Dia sebagai firman Allah, Dia satu dengan Allah. Oh, kok ini bunyinya 2 dia bunyinya Bang? Maksudnya 2 bagaimana nih? Ya ini baca ya Bang. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, artinya berdua. Ya. Akan tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Konteksnya begini Bang, kita harus memahami satu hal ya. Kristus datang ke dalam dunia ini memiliki 2 kodrat. Dia sebagai manusia biasa yang bisa merasakan penderitaan manusia, dan Dia juga sebagai firman yang menjadi daging itu. Di dalam keilahian Yesus dikatakan Tuhan itu. Cuma masalahnya gini Bang, bukan ini yang saya pertanyakan. Ini kan 2 ya, udah jelas, dan Dia mengutus satu. Ini kemana nih letaknya si Roh Kudus ini? Dia Tuhan cadangan atau gimana? Kok nggak disebut di sini Bang? Kalau berbicara tentang itu Bang, kita berbicara tentang Trinitas ini Bang ya. Iya, Trinitas. Sama seperti diri manusia. Manusia ini memiliki 3 ya. Makin dibahas semakin asik ya. Iya, semakin banyak yang mualaf ya Bang, Masya Allah. Saya izin mute dulu, Ustadz Alif maju. Ya Ustadz maju dulu. Kita bahas tentang ini, satu hal tentang yang saya mau tanya sama siapa sih tadi Ustadz? Bisa saya bertanya Ustadz? Silakan bertanya. Gak usah Ustadz yang maju, saya aja silakan. Oh iya. Begini maksud saya begini. Yang saya ingin bertanya tentang perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Katanya itu naik semacam kendaraan burak ya, begitu ceritanya begitu. Yang saya dengar seperti itu ya. Kira-kira gimana itu ya? Ada saksi nggak yang lihat waktu itu Muhammad itu tiba di waktu berangkat dan tiba di Masjidil Aqsa kemudian balik lagi? Ada nggak saksi mata? Nah, ini soalan bagus, Masya Allah. Silakan Ustadz Alif dijawab. Ya, jangan diulang-ulangin. Mau dijawab dulu. Peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu bagian dari peristiwa mukjizat. Di situ adalah beliau bersama dengan malaikat Jibril. Makanya dijelaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tuhan yang memperjalankan, Tuhan yang memfasilitasi, tidak membutuhkan saksi ketika dia dibawa oleh malaikat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oke? Kalau kecuali silakan bagus kalau kita ke diskusi begini saat timbal baliknya. Oke, sorry. Iya. Sorry, minta maaf. Silakan Bang. Ya, kalau seandainya misal dia naik kendaraannya mungkin mobil Innova atau Pajero atau apa, ya minimal ada saksi lah. Dia mampir dulu ke pom bensin atau kemana. Ini kan bukan, ini Tuhan yang memperjalankan. Jadi Tuhan yang memfasilitasi kan gitu. Jadi tidak ada yang begitu Bang ya. Saya sih secara pribadi Bang ya, untuk menentukan keabsahan suatu berita harus minimal harus sama hukum di Indonesia. Untuk mengesahkan kejadian harus ada 2 saksi yang menguatkan sehingga barang itu dikatakan sah.
Ini Baik. sedangkan di Al-Quran Ini mau sidang. biarin dari awal sampai hari ini tidak pernah Dia merasa sedang menyiapkan sesuatu untuk dia itu. gantian lihat ini yang lihat Oke. ada dua yang lihat di sana, ada dua yang lihat di sini. Ini kan namanya klaim sepihak dari Ya udah cukup Ya. dijawab lagi, ditunggu Oke. gantian. Baik, saya membaca satu ayat ya, maksudnya satu narasi di dalam kitab Anda dikatakan, baik Matius maupun Lukas, dia mencatat pada waktu itu Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Nah, siapa yang menyaksikan Yesus ketika dia dibawa oleh iblis ke padang gurun? Siapa saksinya? Nah, silakan dijawab, gantian yang menjawabnya. Baik Lukas maupun Matius sama-sama di pasal 4, Yesus yang penuh dengan roh kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh roh ke padang gurun. Nah, siapa yang menyaksikan Yesus ketika dia dibawa oleh roh? Itu pertama. Perjalanan kedua, setelah dibawa oleh roh ke padang gurun, dibawa lagi oleh iblis ke padang gurun. Yang menarasikan ini dapat infonya dari siapa dan seperti apa waktu itu iblisnya yang membawa Yesus dan Yesus dibawanya pakai. Silakan, Kristen sejati. Makan jagung. Lagi beli jagung kah? Kalau bertanya kenceng, dijawab nggak terima, ditabok balik nangis. Kalau pertanyaan saya lebih sadis, Tan. tidak begini. Ya lu jawab dulu itu, jangan begini. Jawab dulu. Baru Jawab dulu, udah dijawab tadi. Giliran lu yang menjawab. orang tanya lagi, Giliran kamu yang menjawab. bang, selesaikan dulu. Saya ingat ini Bang Andi, kalau saya dulu garap sapi kalau lagi macet dipecut jalan dia. Nggak tahu ini maju nggak? Nah, ayo siapa saksinya? Yang membawa Yesus ke padang gurun oleh iblis itu siapa saksinya? Apapun jawabanmu kami percaya kok. Silakan dijawab dulu gitu. Saya ajari kau jawaban. Cukuplah iblis yang menjadi saksinya. Kau setuju nggak jawaban itu? Atau ada jawaban lain? Silakan. Silakan. Itu mah jawaban anak TK, bang. Ya kalau begitu jawab, siapa saksi waktu iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi? Siapa saksinya? Lah saya kan tanya duluan sama abang, jawab dulu dong, baru saya jawab. Saya kasih jawab. Udah selesai. Udah dijawab Ustaz Alif tadi. Cukuplah Allah yang menjadi saksinya, kan udah dijawab. Berarti Ya, kamu nggak punya kuping mendengarkan jawaban. Nah untuk percaya outputnya dalam Isra Mi'raj itu ya, untuk mencari outputnya, apa yang hikmahnya di balik ini semua? Tentu dengan perintah sholat. Gitu loh, itu outputnya, dalam itu hikmahnya, itu yang diperoleh. Apa maksud Isra Mi'raj itu? Itu menerima perintah sholat 5 waktu itu loh, ada maknanya. Nah kalau iblis membawa Yesus, apa hikmahnya? Apa yang ingin dicapai? Ya, Begitu Gabriel. kira-kira ya, lanjut. Gabriel. Iya. Katolik apa Protestan, Bang? Saya Protestan. Protestan. Ya, pertanyaannya siapa saksi waktu Yesus digondol sama iblis? Jawab, Bang. Gimana bang? Ulang. Siapa saksi? Tapi tidak mampu menjawab juga. Tapi ada iblis di situ, kau kenapa nggak kau mengesampingkan Iya. iblis? Di peristiwa menerima saksi di Goa Hiro juga siapa menjadi saksi Muhammad? Ya Allah dan malaikat Jibril, udah dijawab. Sama peristiwa itu juga Tuhan. Tapi kamu nggak menyebut iblis, di situ ada iblis yang terlibat.
Di mana tertulis dalam Quran bahwa Muhammad menerima Iblis yang wahyu membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Pertanyaannya, siapa saksi yang waktu iblis membawa Yesus? Ada iblis, kenapa lu kesampingan iblis? Pertanyaan kedua, ini kok bisa? Kok bisa ada Tuhan dibawa-bawa oleh iblis? Ini iblis yang memang ini kurang ajar. Kurang ajar ini iblis. Tuhan dibawa-bawa gitu loh. Nah, bagaimana ini? Tinggi kedudukannya mana iblis daripada Tuhan mau dibawa-bawa oleh iblis gitu loh. Nah, koresapilah itu. Kok bisa ada Tuhan dibawa oleh iblis? Memang iblis ini kurang ajar. Sangkit Tuhan aja digoda. Tuhan aja digoda, dibawa-bawa pula lagi. Padang gurun lah, ke gunung yang tinggi lah, dicobain pula lagi. Iblis ngetes Tuhan loh. Hai Tuhan Yesus, kata iblis. Apa iblis? Kalau kamu mau sujud menyembahku Yesus, akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini. Yesus melawan iblis. Nah, saya hanya menyembah kepada Tuhan saja. Gitu kata. Iblis disuruh menyembah satu Tuhan, begitu. Nah, ini persoalannya kok EA kabur deh. Data itu bro, data itu. Yang kedua nih, menurut tertulis di Bible, Lukas 66, Lukas 22:69, mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Pertanyaannya, siapakah saksi melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa? Harus Lukas jadi saksi karena dia yang nulis. Bagaimana kira-kira itu kalau ditanya ulang seperti itu teman-teman? Nah, ini pertanyaan cukup menggemparkan mereka. Lukas menulis, mulai saat ini manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Artinya Lukas menulis. Nah, apakah Lukas melihat? Tuh, silakan. Dia mau menanggapi, monggo. Ada Kristen lagi? Abraham? Yang satu ini? Namanya siapa nggak jelas? Elsapek Muslim Kristen? Elsapek? Selamat sore. Soalnya kecil bang. Kristen. Soalnya kecil bang. Abang Kristen bang. Selamat sore. Iya, selamat sore. Saya Sore seorang bang, Kristen. iya bang, iya bang. Tahu bang saya dan abang. Ya, Ya, abang mau diskusi, mau bertanya apa ditanya? tadi saya mau menanggapi apa ya? Harga sembako. Bukan bang. Silakan bang. Ditanggapi yang mau ditanggapi bang. Apa aja deh. Bang, mohon maaf sebelumnya. Ini saya sudah mau jalan ini. Nanti saya kalau sudah sampai lokasi nanti saya coba naik lagi. Saya mohon izin turun dulu, benar ya, Oh, Bang ya? Iya. Makasih bang. Abang Gimana bang? abang jalan kebenaran bukan? Jalan kebenaran? Hmm. Ya, Bukan bang. Iya, jalan kebenaran bang. iya bang. Oh, jalan kebenaran dan hidup ya bang ya. Iya betul bang. Wah, abang Tuhan dong bang. Aduh, parah ini. Oh. Maaf, bang. Tenang. Kena kan? Ini ojek saya mau datang sebentar ya bang. Oh Mohon iya maaf. iya bang ya bang. Jadi abang bukan jalan kebenaran dan hidup ya bang. Aduh, abang minta maaf ke umat. Ya Abraham, selamat sore Abraham. Abraham, Iya sore.
Abang Kristen, Bang? Agama ya? Iya. Kristen. Ya. Katolik apa Protestan, Bang? Protestan. Protestan. Tadi abang sempat nyimak ya? Iya. Nah, kenapa sampai tega ya bang ya? Tuhan abang kok bisa-bisanya dibawa sama iblis gitu loh bang? Terus? Ya kenapa bang? Ya tertulis begitu, tinggal dibaca aja kan? Ya udah dibaca. Anda ya sudah, yang Anda baca itu aja. Anda mau tanya saya kenapa sampai di bawah, saya kan tidak bertemu dengan Tuhan kan. Itu kan ditulis oleh rasul-rasul kan, begitu. Kalau ditanya saksinya juga abang nggak tahu karena abang nggak di sana ya bang? Ya kalau saksinya kan tidak ada saksi di situ kan. Nah itu kan Ya, cerita kalau yang ditulis, itu kan cerita, mungkin cerita-cerita. Pertanyaannya, Kang, dari mana? Itu kan Saya Lukas yang menjawab. nulis. Kalau saya mau bicara, Matius 4, Matius 4, 8 sampai 10. Iya, kan tidak ada saksi di situ. Yang ada kan cuma Yesus dan iblis kan. Nah, begitu. Ya, terus itu yang nulis kok bisa? Kalau nggak ada saksi, Iya, yang nulis iya, itu bisa nulis. Karena mereka kan mendengar cerita-cerita mungkin dari teman-temannya, mungkin dari cerita-cerita Yesus waktu Yesus mengajar, mungkin mereka mendengar lalu mereka kan menulis begitu. Tapi kalau untuk menulis saksinya kan tidak ada. Ada nggak saksinya Yesus bercerita di gondol iblis? Kenapa? Ada nggak saksinya waktu Yesus cerita dibawa sama iblis? Tadi sudah dijawab itu. Ya ada nggak saksinya Saya Yesus barusan bercerita jawab. nih? Gini bang, Yesus lagi curhat sama murid-muridnya. Bukan curhat, dia itu kan dia mengajar. Dia mengajar orang-orang di situ. Mungkin dia bercerita di situ lalu mereka menulis. Kalau Anda tanya saksi, Belum mengajar itu kalau belum. Anda tanya saksi, bisa nggak saya jawab, jangan dipotong, bisa nggak? Udah Anda Nggak bisa. bicara aja, saya turun aja. Orang bicara ini Islam ini memang biadab memang. Kok marah bang? Kok marah? Kita dianggap biadab. Ajaran kasihnya ngeri ya. Parah weh. SST sekolah sholat. Baru juga segebragan Iya, baper banget. Padahal cuman bilang, ini kan Yesus baru habis puasa dia 40 hari. Iya. Nanti mah berarti konsepnya gini. Mereka aja suruh bertanya ya. Konsepnya gitu aja. Biar nggak disangka biadab kita. Nggak bisa jawab disangka biadab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngeri ya, ajaran mereka ngeri ya. Belum juga apa-apa, udah baper. Padahal pertanyaannya simpel-simpel aja sih. Kalau naik akalnya di bawah 10, iya. Kasihan mereka ini. Emang di sini tadi emang Yesus lagi ngajar ya? Perasaan belum deh, dia belum ngajar. Dia itu kan baru selesai dibaptis, terus dia puasa. Kalau di sini sih narasinya ya, setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya lapar Yesus. Nah, lagi laparnya, lalu datanglah si jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Baru selesai puasa, kita muslimah lebaran, ini mah malah dicobain iblis, gitu. Lagian juga, betul sih tadi pertanyaannya, mereka itu mencatat ini dari siapa? Iya, mereka kan bisa mencatat nih si Matius nih. Tahu dari mana gitu kan. Kata dia
waktu Yesus curhat sama murid-muridnya. Nah, itu yang pengen saya tahu, ada nggak cerita itu? Malah Islam biadab, saya turun. Api itu apa? Api itu ya api yang suka membakar. Itu api. Kayaknya bininya kalau bertanya, Pak gaji sebulan emang berapa? Kayaknya dasar isi biadab, saya keluar. Kayaknya gitu ya. Parah weh. Cuma karena tadi dia bilang katanya lagi ngajar. Loh, bukannya dia sendirian? Kan gak ada saksinya dia lagi dibawa iblis. Nah ini nih, naik lo sini. Parakletos, naik Parakletos. Di Room Tempoyak Studio bikin tema musuh Islam Al-Quran. Ya dia. Ya gak apa-apa kan Oten yang bilang bukan muslim. Ini, lumayan lah. Roh penghibur datang. Yuk mau tanya apa lo? Nah, kalian main mute. Ngapain? Enggak, lu mau tanya apa? Ya ngapain main mute? Enggak, lu mau tanya apa? Enggak, saya cuma mau tanya itu aja. Apa? Kalau boleh, enggak Boleh. usah lah bahas bahasa kitab, bahas saja koran bahasa Arab biar Alkitab umatmu itu apa, pandai. Bang? Alkitab itu apa? Hah? Alkitab itu apa? Alkitab itu kitab suci saya. Oh, diambil dari bahasa apa itu Alkitab? Oh, bahasa Indonesia. Oh, Alkitab bahasa Indonesia. Artinya Iya. apa? Artinya apa? Kitab di atas segala kitab. Ya artinya apa? Blow on. Ini nih kalau ada pencuri ngambil terus dia bikin nama sendiri, dijelasin Lu sama yang yang punya, curi, jadinya bro. kayak gini bahan ketawaan. Lu yang curi bahasa Indonesia dari bahasa Melayu, Arab datang Lah, bikin Alkitab tipu-tipu. itu bahasa Arab, Siapa yang bilang? Letos. Yang bilang siapa? Alkitab itu dari kata kataba, itu bahasa Arab, dikasih alif lam ma'rifah jadi Alkitab. Iya, harus KBBI kasihan bikin kalian. oten-oten ini. Jangankan orang Kristen ya, Tuhannya aja perlu dikasihani. Apa? Coba, Parakletos. Sejak di mana Yesus mengatakan, kitab Anda deh, jangan Yesus ya. Itu disebut Alkitab itu dari mana coba? Saya sebut aja. Kenapa sih? Ya di mana disebut Nah. Alkitab itu dari mana? Ya, Quran itu dari mana bahasa apa? Saya tanya kau. Quran dari bahasa apa? Al-Quran. Bahasa apa? Inna anzalnal Qur'anan Enggak Arabiyyan. Itu usah, disebutkan bahasa Al-Quran apa? dengan Enggak usah menggunakan pakai bahasa Arab. bahasa itu. Dari bahasa apa Lah itu? itu saya sebutkan orang bahasa Dari Arab ya mana? pakai Bahasa itulah apa bahasanya itu? gimana sih? Itu bahasa apa? Bahasa Jangan Arab. pola. Baru ketahuan. Iya, baru ketahuan. Baru ketahuan. Oh ya, baru ketahuan. Kok baru Jangan ketahuan? itu bahasa Arab. Sembarang aja. Sembarang aja. Bikin malu. Ini lucu ya. Kau yang Al-Quran lucu. menyebutnya Al-Quran. Diturunkan menggunakan bahasa Arab. Dipelajari umat Diturunkan Islam. Oten bilang baru ketahuan. Lucu. Baru ketahuan. Lah, Itu memang bukan bahasa seperti Arab, itu. maksudnya bukan bahasa Arab. Itu serapan juga. Parakletos. Hmm. Ini bukan gereja, jangan ngebadut di sini. Kalau mau ngebadut di gereja, Pak. Sudah mau main mute, pengecut. Iya, kalau mau ngebadut, Bapak di gereja, Pak. Ngebadut. Ini bukan Ketahuan gereja. bohongnya. Tahu nggak? Hmm? Quran itu bukan asli bahasa Arab. Tahu nggak? Oh, bahasa apa? Bikin Batak. formal tapi nggak tahu apa-apa. Ya udah, bahasa apa? Pak? Gayanya Bahasa apa? seperti guru-guru. Gini Iya. host, Kang, gedein dia, tampilkan data keilmuan dia, Ngapain? buktikan ya. Oh, kalau Gedein nggak ada, ngapain? kalau nggak ada, Nggak perlu lah. Kang, nggak usah lah. Ini Ya, sudah, ngapain nggak usah, cuman nggak kayak gini apa-apa. doang? Enggak, kalau Anda punya premis seperti itu, tampilkan datanya. Aduh, jadi bersin. Ngapain coba? Berarti kan niatnya menghujat. Niatnya bukan belajar atau menyampaikan kebenaran.
Jangan punya narasi, tidak ada data, kalian paksakan serahkan kepada kami. Nggak bisa. Di Islam itu apa yang disampaikan harus ada dalilnya. Harus seperti itu, Bang. Kalian bikin rumus sendiri, pengujiannya tidak ada, alat buktinya tidak ada, dituduh kepada kami. Pikiran, Bang. Tapi lumayan lah, walaupun sedikit kita membongkar kedunguan mereka, walaupun sebentar. Iya. Coba Anda Kristen sejati ya. Kristen sejati itu pengikut Paulus, bener ya? Woi, tunggu dulu. Kok pengikut Paulus? Oh, saya tungguin. Siap. Anda salah. Keilmuan Anda ini payah. Jadi Anda tidak ikuti pengajaran Paulus? Saya mengikuti ajaran Paulus, tapi saya bukan Lah itu. Tepuk tangan. Kan saya udah bilang pengikut Paulus gimana sih? bukan pengikut. Mau nggak kamu? Kamu kan ikuti ajarannya biasa, tafsir-tafsir Ibnu Katsir apa segala macam. Kamu mau dibilang pengikut itu ya? Mau nggak? Bukan Ya pengikut. saya di Islam itu nggak ada pengikut-pengikut. Islam ya Islam, Ini Muslim ya Muslim. Dibilang kami mengikuti ajaran Ibnu Katsir, saya setuju. Dibilang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, saya setuju. Kenapa tadi saya katakan pengikut Paulus Anda keberatan? saya tidak keberatan, Bang. Oh ya sudah, berarti benar yang saya bilang. Tepuk tangan. Pengikut Kristus. Karena menurut saya dasar yang menentukan hidup saya Kristus, Bang. Emang yang memperkenalkan Kristus ke abang siapa? Para rasul, Bang. Siapa namanya? Banyak. Termasuk Paulus. termasuk Paulus juga, iya. Benar. Pokoknya Kristen itu Paulus lover. Syukur, Bang. Tenang aja. Saya orangnya mah mau bilang apa saja silahkan. Kalau saya janganlah, jangan Kalau semuanya dibilangin. Ini, Bang, ya, Bang Alif. Nggak tega Bang saya. Alif ini keilmuannya tentang keislaman ini masih kurang, Bang. Iya, saya kurang. Abang mau ngajarin saya? Terus terang, saya bilang sama. Abang mau ngajarin saya nggak? Saya terkadang berkomunikasi dengan orang-orang, terkadang kiai, saya terkadang Iya, Nggak, Bang. bentar-bentar. Ilmu saya Ini masih kebenaran. kurang. enggak seperti ini. Kebenaran. Ngambang. Kebenaran Muslim apa Kristen kebenaran? Tanya sama Kebenaran. Kristen, Bang. Kita tahu tuh. Oh, Kristen baik. Mantap nih. Kalau udah Kristen Ya. mantap nih. Kristen sejati mau ngajarin saya nggak? Mau diajar, coba kau buka Nah, itu kamera dia. dulu. Kamu ambil buku sama pulpen. Nanti aku kasih kamu yang gambar di situ biar ada kenyataan gitu loh. Ah, bener. Ajarin itu, Bang. Mau gambar Yesus maksudnya Enggak, jangan bukan lah. gambar Yesus. Ambil pena dulu buku, kamu on cam. Ya. Anda mau ngajarin saya apa? Enggak, nanti biar kamu percaya itu. Mending Kamu- lu yang on Loh, cam. saya Mending, nanya. udah mending lu yang on cam, sok saya gedein. Lu on cam, lu on cam. Kamu on cam, Silakan saya on gambar. cam ya. Kamu on cam, saya on cam ya. Sok silakan on cam. Enggak, saya temenin. Takutnya dia takut kalau sendirian. Enggak. Udah saya undang itu. Ayo buka tuh kameranya. Tidak, maksud saya nggak ada ini kalau nggak percaya gitu. Biar Iya udah, lu percaya yang sama ngegambarnya, jadikan lu yang kenyataan. ngegambar, lu yang ngegambar. Sok silakan ya on cam, silakan. Ayo. Ini kan kalau sampai gambar itu jadi kenyataan. Iya, maka semua udah orang pun silakan akan gambar. murtad Lu lagi gambar sih. on cam. Akan Udah gua berakhir undang ini. itu. Ayo, on cam, on cam. On cam. Bunda, Enggak, Assalamualaikum yang warahmatullahi. tadi itu saingan Udah saya. lu aja yang lu sendiri aja yang bermasalah. Ngapain dua orang? Kan percuma juga aku jelaskan nanti. Ya nggak udah lu on dipercaya. cam, sok on cam. Ayo. Lu punya masalah bawa-bawa orang, kasihan orang lain walaupun Kristen juga kasihan dia nggak Nah, tahu ini apa-apa. bukan menjatuhkan gitu loh. Ya Aku udah meluruskan. lu gambar. Ayo on cam. Ayo. Ayo on cam. Nanti kalau mau saya gambar Udah nanti on cam, di- nggak usah banyak cerita di om kau. saya saja gitu loh. Ya. Udah Biar nggak aku usah jelaskan. promosi lu pengikutnya cuma 2 biji. Ayo on cam. Bagaimana aja. Aman. Aman sok on cam. Ya, ini kita nggak usah gambar-gambar lah gitu. Sekarang Loh, kan lu tadi yang nyuruh gambar, sekarang nggak usah gambar-gambar, gimana sih lu?
Tidak, maksud saya kan kebanyakan orang itu yang tidak tahu arti dari tiga Udah lu on cam, ayo on cam. Kasih buku pena biar mereka gambar. Nanti Ya udah, sekarang lu gimana yang jadinya kok gambar. bisa satu gitu loh. Udah lu yang gambar. Ayo gambar on cam. Ayo. Pulpen nggak ada, pena nggak ada di sini. Di sini tapi Lu pernah sekolah nggak? pernah. Di mana? Pernah. Biasa Di mana? sekolah. Pernah tuh, Bang. Sekolah saya itu mengenal huruf aja gitu. Oh. Iya. Ini parah nih. Nah, ini Bang, aku serius nih Bang. Kalau memang ada yang berani, biar ada bukti dan kenyataan gitu loh Bang. Biar nggak ada istilah itu apa ya? Seperti apa ya? Ya, biar kita itu nggak nuduh-nuduh gitu. Saya mau menjelaskan dengan kebenaran dan kenyataannya. Kalau saya, Aduh, bersihin gua. Aduh, sakit hidung gatal. Masalah kok bawa orang. Blow on sih. Ayo lo Chris, kau sendirian Chris. Ayo, gimana? Saya persilahkan semua yang ada muslim di atas bertanya. Ayo. Oh, bertanya. Serius nih? Jangan yang lambat. Jangan yang pertanyaannya yang ringan-ringan. Ya udah. Udah. Dad, ini kocak Dad. Udah, saya yang tanya ya. Iya silakan. Nah, gua yang tanya. Chris, gue yang tanya Chris. Yohanes 1 pasal 1. Pada mulanya adalah Firman bersama-sama dengan Bapa dan Firman itu menjadi manusia. Oke, Yohanes 1 pasal 1. Benar? Bunyinya enggak begitu, Bang. Ya udah, sok bunyinya gimana? Adalah Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Fimbati Inkana. Ya udah, sama aja. Bukan Allah itu Bapa ya. Oke. Yohanes 1 pasal 1. Oke. Pertanyaan gua. Siapa yang membangunkan Yesus pada saat Yesus ketiduran di perahu? Murid-muridnya, Bang. Siapa namanya? Loh, itu semuanya murid-muridnya. Ada beberapa murid yang ada di perahu itu, Ya. Bang. Ada berapa orang? Ada beberapa itu, Bang. Iya, ada berapa orang? Murid Yesus kan ada 12, Bang ya. Nah, ada 12 kan? Yang ngebanguninnya siapa namanya? Yang bangunin Yesus itu ya para murid, Bang. Ya, namanya siapa? Para murid. Ya, oh, namanya para murid. Namanya para murid. Kristen. Tad, kalau pengen pusing embat aja Tad. Saya nggak mau pusing. Silakan. Ustadz jangan abang lah. Jangan host, Ustadz bagus. Ya, kalau sama gua lu moncrot. Pertanyaanku sederhana aja sih Chris. Aduh, sebentar ya. Yang keras, jangan yang sederhana, Bang. Aduh, malas. Tadi katanya suruh yang ringan-ringan. Tidak berkualitas, yang berkualitas dong. Gaya lu selangit lu ngehe ah. Iya, saya sederhanain aja dulu ya. Yesus itu berkata begini, ya dia berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidak benar. Itu maksudnya gimana? Ya, iya, Yesus firman Allah bersama-sama dengan Allah. Perkataan Allah pasti sejalan dengan diri Allah. Firman Allah mewakili Allah sendiri. Sama seperti Anda. Terkadang orang berkata begini, saya kasih satu contoh. Misalnya jadi Yesus kalau bersaksi tentang dirinya nggak benar ya? Kalau enggak dengar ya itu pertanyaanku. Diam dulu supaya saya jelaskan. Bentar. Gurunda, itu kok suara YouTube-nya kecil banget itu? Yang mana itu? Nggak digedein. Kecil loh suara YouTube Gurunda. Kecil Gurunda, suara YouTube-nya itu. Kayaknya itu di OBS-nya Gurunda, itu di OBS-nya. Naikin.
Kayaknya kurang dari 100% itu. Ya lanjut Tad. Iya, maksudnya apa ketika Yesus berkata, jikalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidak benar, kata Yesus. Itu maksudnya gimana? Kesaksianku itu tidak benar ya. Kembali lagi Iya. ke pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi itu kesaksian siapa itu? Loh, itu Yohanes yang menulis. Murid. Oh, itu kesaksian Yohanes. Iya. Terus kalau Yesus bersaksi, kenapa nggak benar? Dimananya tidak benar, Bang? Lah itu dia bilang, Yohanes 5:31 dia katakan. Dikatakan yang mana tadi? Oh, yang Anda bilang tadi itu. Iya, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar, kata Yesus. Iya. Kan Yesus dengan Allah itu satu. Oh, berarti Bapak juga nggak benar? Bang, sulit memang. Ya. Kalau kau menafsir Allah, seperti kau menafsir benda, Bang. Kalau Lah, makanya saya tanya, ketika Yesus bersaksi, bisa 3, Bang. Oke. Anda ini Saya bantu baca gini aja ya, biar Anda tambah ringan menjawabnya gini. Biar tambah ringan jawabannya, saya kasih tambah ya. Keilmuannya payah. Loh, saya tadi bacain ini saya tampilkan ya, kalau Anda tidak percaya. Saya kan kasih pertanyaan yang ringan. Yesus kalau bersaksi tentang dirinya, kesaksiannya itu tidak benar, kata Yesus. Ini kurang nangkap. Kamu setuju nggak? Nih saya bacain ya. Aduh, bentar, saya buka kamera dulu. Oke, buka kamera. Kok dibilang saya nggak nangkap? Ini maksudnya apa ini? Ini kata Yesus di Yohanes 5 nomor. Puji Tuhan. Iya, ini kata Yesus. Nih, dia bilang seperti ini. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Berarti Yesus kalau bersaksi tentang dirinya, Yesus nggak benar kan? Yesus, saya sudah bilang berulang-ulang. Bingung dia. Firman Orang Allah cuman ringan gini kok pertanyaannya. satu dan tidak bisa terpisahkan. Dia berbicara. Maksudnya, ketika Yesus bersaksi di sini, Bapak juga ikut bersaksi. Bapak tidak usah bicara seperti yang Anda pikirkan. Lah, loh bukan. Anda kan barusan malah bilang Yesus dengan Bapak adalah satu. Gimana sih? Bapak, aku dan Bapak adalah satu. Itu pasti. Nah, berarti ketika Yesus berkata tidak benar, Bapak juga tidak benar. Maksudnya gitu? Bukan begitu. Kalau ada penggantinya gua kasih bersin loh. Itu Iya. pikiranmu. Ya, makanya jawabannya apa? Kok Yesus berkata kesaksian Yesus itu tidak benar, itu maksudnya gimana? Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bukan aku dan Bapa adalah satu. Baca itu. Iya betul, tapi di ayat yang lain. Oh, berarti itu Yesus lagi bohong. Waktu dia berkata aku dan Bapa adalah satu, bohong. Karena dia bilang nggak benar kan? Bang Alif, penafsiranmu itu jangan kau tafsir Alkitab seperti kau tafsir Al-Quran, terlalu banyak. Kok jadi saya dibilang nafsir Bible sih? Iya, ndak bisa kau paksakan yang ada di pikiranmu itu. Bukan, saya bukan sedang memaksakan pikiran saya sedang bertanya. Maksudnya apa ketika Yesus berkata, jikalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku tidak benar, itu maksudnya apa? Iya, betul, itu untuk mengiyakan bahwa Yesus ketika berbicara itu, Allah menjadi saksinya, Bapa menjadi saksi. Itu. Karena dia. Oh, berarti iya, kalau kesaksian Bapak benar. Kalau kesaksian Yesus nggak benar gitu ya? Oh, enggak begitu, Bang. Makanya Nah, jadi yang benar yang mana? Yang nggak benar yang mana yang nggak benar? Masih dangkal. Ini kenapa sih? Berpikirnya abang ini, apa? Kalau saya mau bilang ini, levelnya masih kurang ini. Bukan level. Coba jelaskan. Biar nggak. Maksud Yesus ketika berkata, jika kesaksianku, nih. Maka kesaksianku tidak benar itu apa maksudnya? Jadi Yesus nggak benar kalau bersaksi. Dia mau mempertegas bahwa dia
bersaksi bersama Bapa, bukan dia mau bilang di kesaksiannya tidak benar begitu. Dia cuma menegaskan kepada yang orang Yahudi itu bahwa kalau dia hanya bersaksi sendiri kan tidak benar. Ibaratnya saya bicara begini sama Anda, Bersaksi tentang dirinya. Yesus sedang bersaksi tentang dirinya ini. itu dia. Loh. Yesus bersaksi tentang dirinya. Menurut Yesus itu nggak benar. Kamu setuju nggak? Aduh, ini kok bolak sana ke pasar sentral, belok ke pasar ini, bolak balik, tidak karu-karuan. Ini kan dia bilang, nggak, kau jelaskan itu kemana sih? Oke, saya tanya kalau gitu ya. Nah, begini, kamu ini kalau saya lihat ini. Ya coba kamu jawab dengan singkat. Maksudnya apa? Ketika Yesus bersaksi tentang dirinya, kesaksiannya itu nggak benar. Iyo, ini dia mau perjelas bahwasanya Yesus dan Bapa adalah satu. Ketika Yesus bersaksi, Bapa tentunya bersaksi juga. Itu intinya. Ini kok goblok amat, aduh. Oh, berarti ketika Yesus berkata kesaksiannya tidak benar, kesaksian Bapa juga tidak benar karena satu. Loh, ini memang ya saya sudah bilang tadi. Ini omongannya lari ke sana, bolak-balik, tidak korok-korok ini sudah. Penjelasannya dompa lah. Tidak jelas. Oke. Nah, saya bantu tambah ayat yang lain. Di Yohanes 8 nomor 14, ini kenapa macet ya layarku? Bentar ya. Aduh, kok macet lagi? Bentar. Di Yohanes 8 kata Yesus, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Nah, yang nggak benar yang mana? Saya bilang ini apa namanya, Jawaban gak masuk akal. Tunggal. Yang nggak benar yang mana? Jadi kesaksian Yesus kalau bersaksi tentang dirinya sendiri benar apa nggak benar? Jawabannya ini bolak-balik, capek saya jawab. Nggak, iya, jadi kesaksiannya itu benar apa nggak benar? Kesaksiannya 100% benar. Oh, berarti yang nggak benar salah. Itu adalah satu. Berarti ketika dia mengatakan kesaksiannya tidak benar, berarti salah. Itu untuk menegaskan, Bang. Ini abang ini, aduh, keilmuan. Makanya saya tanya, jadi ketika Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, itu kesaksiannya benar apa nggak benar? Orang di sini Yesus ini bukan mau bicara tentang benar atau tidak benar. Dia ingin dia sendiri yang bilang kesaksianku tidak benar. Kok gimana sih kau ini? Kamu membaca firman Tuhan sepenggal perkataan Yesus. Konteksnya lain. Saya tutup dulu kamera bentar ya. Jadi di Yohanes 5 nomor 31 Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Kata Yesus, kesaksianku itu tidak benar. Kalau di Yohanes 8 nomor 14, dia berkata, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Nah, pertanyaan saya, kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri itu benar atau nggak benar? Yang nggak benar yang mana? Dua-duanya benar. Dia ini begini. Berarti dia kadang benar, kadang nggak benar. Menegaskan bahwa ketika orang bersaksi harus ada dua yang menjadi saksi. Makanya peradilan di Indonesia itu harus nggak ada ke situ. Aduh. Ini contoh kampel supaya you paham, karena ini kau selalu berbicara. Enggak, jadi Yesus kalau bersaksi kadang benar, kadang nggak benar, maksudnya gitu. Gitu. Yesus bilang, coba kau baca yang pertama tadi. Bagaimana? Coba baca. Jikalau aku saksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Itu. Maksudnya dia mau menegaskan bahwa tidak mungkin saya mau bisa bersaksi, karena kalau saya bersaksi tentang diriku sendiri itu tidak benar. Karena apa? Yesus kan satu dengan Allah. Tentunya kayak Yesus bersaksi, Allah jadi saksi juga. Nah, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu benar. Iya, karena dia satu dengan Allah. Ini kok... yang benar yang mana? Yang benar apa yang nggak benar, hei? Aduh. Nih ya, saya bukain tab saya lagi agak error nih, bentar ya. Abang ini, orang nangkep. Nih, ini saya bukain dulu ayatnya ya, nih. Oke, buka balik. On cam bang. Saya mau lihat ayat enak loh. Ya, sebentar. Makanya mau saya bukain. Saya suka. Makanya mau saya bukain. Bang, kita dingin ayam aja ya bang ya, supaya enak. Kok dingin ayam sih?
Nanti sebentar kita makan sop ayam bang, asik gila. Oke, bentar ya, saya bukain dulu. Oh, ini bisa nih, bentar ya. Berikutnya saya ke Yohanes 8. Bentar. Yohanes 8 bang, ayat 42 bang, coba baca di sini. 14. Nanti sebentar ke Oh. 42 bang ya. Lah, kita lagi ngomongin kesaksiannya ini. Bentar ya, saya bukain dulu ya, bentar ya. Ini kenapa sih nggak mau main? Bentar ya. Kenapa gerangan? Saya buka aja gini lah. Nih ya. Buka aja di Bible langsung bang, aman. Nih ya. Oke. Enggak, saya mau buka sebelahnya tapi nggak main-main keywordnya. Bentar. Nih. Dia bilang, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Oke? Ya itu mau mempertegas bahwa orang kalau bersaksi harus ada saksi lain. Nah, terus Yohanes 8:14 dia berkata apa? Nih. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Nah, jadi kesaksian Yesus itu kalau bersaksi tentang dirinya benar apa nggak benar? Benar bang. Coba kau baca dulu Yohanes 8 ayat 42 bang, supaya asik saya dengar. Ini asik ini loh. Loh, bukan ke situ. Jawabannya ada di situ bang. Coba baca dong. Nggak nyambung dong. Di 42 itu nggak nyambung. Nggak nyambung. Dia berkata kesaksian tentang dirinya benar, dia berkata kesaksian tentang dirinya nggak benar. Itu jawabannya ada di situ Yohanes 8. Nggak nyambung bang. Jadi kesaksian Yesus itu tentang dirinya benar apa nggak benar? Abangku baca dulu, bagus. Aduh. Lah iya, dia kan cuma mau Yohanes 8:40 sampai 45, 44 itu sering saya baca bang, nggak ada kaitannya. 42. Iya, itu udah sering saya baca, nggak ada kaitannya. Ini kesaksian Yesus ini, di sini dia berkata kesaksiannya itu benar. Abang baca sih kayak baca koran. Baca yang benar dong. Ayat 42-nya. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Haleluya. Yesus baik. Di sini dia berkata kesaksiannya itu benar. Di Yohanes 5:31 kesaksiannya tidak benar. Bosan. Ya bosan. Anda nggak bisa jawab. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Anda mengelak dari pertanyaan. Pertanyaan ringan dari tadi Anda tidak bisa jawab. Abang ini kan tak ngerti-ngerti dikasih tahu. Ibaratnya kalau anak kecil disuruh Ya kesaksian dia itu yang satu mengatakan benar, yang satu mengatakan tidak benar, yang nggak benarnya yang mana? Astaga naga. Itu Yesus. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan bicara masalah benar atau tidak benar di situ, Pak. Loh, dia berkata benar dan tidak benar. Salam. Jaringan saya kurang baik di sini. Iya, itu jaringan suara, lagi. Linda. iya, suara YouTube juga Gurunda kecil banget. Tapi katanya udah besar. Sekarang udah tadi kecil banget. Oh, iya saya harus telepon Patikan baru bisa diperbaiki dari jauh gitu. Nah itu. Ada yang tadi banyak yang perlu diterapi Guru Daya, yang banyak perlu dilas ini pada bocor. Iya. Kasih yang sederhana aja, Dinda. Kayaknya memang saudara kita ini berat memang. Karena mereka beragama bukan karena proses akal, tapi karena cuma imani saja. Seperti ketika kita kasih mereka satu piring tai sapi, terus kita tanya ini adalah beras pulut hitam. Mereka iakan aja, mereka makan. Sampai mereka bersendawa sudah bau sapi juga masih mengatakan, iya enak kali pulutnya mas. Mantap. Enak pulutnya, enak mas. Oh enak kali bang. Wah kamu nggak kembung? Enggak, sehat. Padahal di rumah dia udah muntah-muntah ini. Karena mereka lebih mengedepankan dogma daripada daripada akal. Jadi
sahabat-sahabat kita ini, saudara-saudara kita Kristen ini, maksud saya harus dikasihani memang. Memang harus kita kasihani. Nggak bisa lah kalau orang dangkal mau kasihani orang penuh, sulit. Apa yang penuh apa bang? Penuh apa Anda? Penuh dogma? Kalau orang penuh dengan Roh Kudus, penuh kebenaran, mau diajari orang yang Kudus. sulit, Bang. Roh Kudus yang Anda maksud itu apa? Roh Kudus itu apa? Roh Kudus yang mana ini? Coba saya uji dulu. Kita uji dulu Roh Kudus yang Anda maksud nih. Coba. Orang kita tuntun orang Yang buta kita sulit. uji Roh Kudusnya, coba. Yang kita uji Roh Kudusnya ya. Ketika Yesus berkata, hidup kekal itu mengenal aku sebagai utusan, itu ucapan Yesus untuk siapa, Abang? Untuk Kristen atau untuk Yahudi? Untuk Kristen. Nah, itu coba lihat. Coba lihat Roh Kudusnya, teman-teman. Roh sakit. Di mana? Di mana orang Roma pernah jumpa, saudara? Di mana orang Roma, orang Turki, orang Antioquia pernah jumpa dengan Yesus? Di mana jumpanya? Jumpanya di mana? Kalau menurut kamu di mana, Bang? Lah, kan Roh Kudusmu yang mau kita coba. Ternyata yang ada di dalam diri Anda itu roga rambang. Dengar dulu penjelasan kamu, Bang. Ternyata roga rambang. Yesus itu nabi, rasul untuk Bani Israel. Jadi kalau ada yang di luar Bani Israel mengaku penuh Roh Kudus, itu umat Islam. Kalau bukan umat Islam, berarti dia adalah iblis yang menyerupai manusia, gitu. Itu menurut kepalamu, Bang. Menurut pikiranmu. Nah enggak, karena kata Roh Kudus itu munculnya cuma di Al-Quran saja. Orang Yahudi Ruach HaKodes, Ruach HaKodes yang mereka tahu. Nah sekarang kalau orang Bang, kalau di Al-Quran itu kan jelas tuh, ya. Enggak ada apa? Enggak ada dusta, Bang. Enggak ada apa? Enggak ada dusta. Semua isi kepercayaan orang Kristen itu semuanya dusta. Mari kita uji. 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 Pernah enggak ketika Paulus mengatakan, diuji bahwa Kristen itu adalah agama yang berdiri di atas kebohongan. Kita uji ya, kita uji pelan-pelan ya, pelan-pelan. Baca dong firman-Nya. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan hantu pneuma roh di padang gurun, roh itu mengaku akulah Kristus yang kau aniaya. Pertanyaan saya, kapan Paulus bertemu dengan Yesus dan kapan kemudian Yesus bertemu dengan Paulus sampai dia menganiaya Yesus? Tapi bunyinya enggak begitu, Bang. Aneh ini, Bang. Pneuma itu kan roh. Pneuma itu roh. Pneuma itu artinya hantu, bisa roh, bisa hantu. Aduh, keilmuan, Bang, ini payah. Siapakah engkau? Siapakah engkau? Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, pertanyaan saya, di mana Paulus pernah menganiaya Yesus? Jawab. Menganiaya Yesus ya. Ketika dia menganiaya, mulai kebohongan dimulai. Kebohongan dimulai. Silakan. Bukan kebohongan, Bang. Tapi kurang kebohongan itu. Iya itu. Itu buktinya tadi dia. Akulah Yesus yang kau niaya. Akulah Yesus yang kau niaya. Di mana Yesus dianiaya sama Paulus itu? Dengar dulu, Bang ya. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Ketika firman Allah berusaha dibelokkan, ini jelas penganiayaan terhadap firman Allah. Itu kebohongan lagi. Kebohongan. Berarti kamu juga ikut juga menganiaya Yesus berarti, karena Yesus mengatakan, Yesus berkata, dengar. Berarti kamu ikut menganiaya karena Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kau belokkan pasti. Kau belokkan. Di kepalamu berarti kau menganiaya Yesus. Pikiranmu gagal Tuhan.
Berarti kau menganiaya Yesus berarti. Karena dia mengatakan aku hanya diutus. Aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Berarti ya jelas kamu itu berarti kau menganiaya berarti. Berarti kau penganiaya. Karena kau menganiaya, kamu memalingkan ajaran Yesus. Berarti kau penganiaya, sama seperti Paulus berbohong ketika dia didatangi oleh makhluk roh padang gurun, akulah Yesus yang kau aniaya. Kapan? Kapan ketemunya? Kamu mengatakan, oh itu karena penganiayaan ini yang dimaksud di situ membelokkan ajaran Yesus. Oke, Yesus mengatakan aku utusannya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, kamu umat Israel. Kamu umat Israel. Kamu umat Israel. Kutanya dulu. Kamu umat Israel. Ngapain kamu mau tanya? Kamu umat Israel. Kamu sendiri umat apa? Karena kita mau tahu kalau agamamu itu adalah agama kebohongan. Bohong lagi, teman-teman, bohong lagi. Tadi yang mengaku menganiaya, padahal tidak pernah bertemu dengan Yesus, kan? Tidak pernah menganiaya Yesus, tidak pernah ketemu. Kalau yang dia niaya itu ya Yudas, yang disalib, yang ditampar, yang diludahin itu Yudas. Kalau dikatakan bahwa kau menganiaya aku dan adalah Yudas, baru kena, itu baru kena. Tapi kalau ternyata Yesus, bohong lagi, bohong lagi. Nah, sekarang ditanya, Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Karena dia mengatakan itu hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah, sekarang dia bukan umat Israel, tapi mengaku Yesus, dia pengikut Yesus. Berarti antara Yesus yang untuk Bani Israel dan makhluk roh yang keluar dari kubur itu berbeda. Begitu saudara-saudara. Itu kamu menafsir. Enggak dong, itu data, itu jelas. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan saya tidak tahu apa, Anda mengatakan saya salah tafsir. Tolong dong jelaskan kepada saya hubungannya Yesus anak Maria dengan Kristen ini di mana itu bisa ketemu? Kamu enggak tahu kah? Nah, lihat, nah, kalau pembohong itu sudah terdesak itu pura-pura balik tanya. Kalau begitu. Kalau pembohong itu